Baik, bismillah. Halaman 33. Baik, kemarin pagi kita mengambil kesimpulan bahwa istri Nabi Muhammad SAW ada 11. 2 diantaranya meninggal dunia sewaktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah Al-Qaisiyah. Sementara yang 9 masih hidup pada saat Nabi Muhammad SAW wafat. Dari 9 istri itu yang diberi giliran ada 8, karena yang satu yaitu Saudah bintu Zam'ah menyerahkan dan memberikan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi yang paling pertama menyusul wafat adalah Zainab bintu Jahash. Sementara istri Nabi Muhammad SAW yang paling terakhir meninggal dunia adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik, pasal yang ke-10. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, faslun fi sararihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang sarari. Sarari adalah budak wanita milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ubaidah mengatakan, kana lahu arba'un. Nabi Muhammad memiliki 4 budak wanita. Pertama, Maryah, wahia ummu waladihi Ibrahim. Maryah adalah ibu anak laki-laki beliau yang bernama Ibrahim. Kemudian Ibrahim meninggal dunia sewaktu masih kecil. Wa Raihanah, budak wanita yang kedua milik Rasulullah bernama Raihanah. Wa jariyatun ukhra jamilatun. Ada lagi yang ketiga, budak wanita yang cantik, asabaha fi ba'dis sadyi, itu diperoleh dan dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan tawanan perang. Tawanan perang dibawa, lalu Nabi Muhammad memilih satu di antara mereka. Wa jariyatun wahabatha lahu Zainabu bintu Jahsh. Kemudian ada yang keempat, seorang budak wanita juga merupakan hibah dari istrinya, yaitu Zainab bintu Jahash, ya. Hibah dari salah satu istrinya yaitu Zainab bintu Jahash untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, untuk zaman sekarang nggak ada lagi ya budak wanita. Kemudian yang ke-11, qala rahimahullah, faslun fi mawalihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang mawali. Mawali adalah budak yang kemudian dibebaskan dan dimerdekakan. Disebut mawali, ya, mufradnya adalah maula. Dulunya mereka budak, tetapi dibebaskan dan dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Islam dan menjadi sahabat. Faminhum, antara lain Zaid bin Harithah bin Syarahil. Zaid bin Harithah bin Syarahil, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya Zaid bin Harithah juga panjang karena beliau adalah tawanan kemudian dijadikan budak pada peperangan yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi, terpisah dari keluarganya, terpisah dari ayahnya, yang kemudian setelah dewasa Allah pertemukan antara Zaid dengan ayahnya Harithah. Padahal itu dulu dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan sempat dikenal dengan Zaid bin Muhammad, tapi kemudian di dalam agama kita tidak boleh menisbatkan diri kepada bukan ayahnya. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'taqahu, dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Wa zawwajahu maulatahu Umma Aiman, kemudian Nabi Muhammad menikahkan beliau dengan maulahnya,
artinya mantan budak juga, perempuan yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman yang dulu juga pernah mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Ummu Aiman? Siapa masih dulu nama Ummu Aiman? Gampang dihafalkan ini. Namanya siapa? Gampang sekali. Karena kita selalu berharap Musulah bukan ya. Nama aslinya titik-titik Al-Habasyiyah Barokah. Namanya Barokah. Barokah Al-Habasyiyah. Fawaladat lahu Usamah. Lahir Usamah. Jadi Usamah bin Zaid. Wa minhum Aslam. Ada juga Aslam. Wa Abu Rafi. Abu Rafi ini siapa? Abu Rafi ini siapa? Abu Rafi siapa? Sudah kita baca 2 halaman sebelum ini. Nggak apa-apa, boleh dibuka. Yang memberi kabar gembira. Nah, ya kan? Kalau anaknya yang bernama Ibrahim lahir, terus dikasih apa? Hadiah. Apa hadiahnya? Dimerdekakan. Dan itu. Berarti 2 halaman yang lalu. Kemudian akhirnya apa? Bukan dimerdekakan, dikasih budak malahan. Budak sudah dimerdekakan karena Abu Rafi sudah merdeka, malah dikasih budak. Wa Thauban, ya kan? Thauban itu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nisa'i Salma ummu Rafi'in wa Maimunah bintu Sa'ad. Budak dari kalangan wanita yang dibebaskan Nabi antara lain Salma ummu Rafi' dan Maimunah bintu Sa'ad. Karena sekali lagi di zaman itu perbudakan masih berjalan dan berlaku, ya. Tetapi dalam hukum Islam, budak-budak itu kalau sudah masuk Islam dianjurkan dan diarahkan untuk dibebaskan dan dimerdekakan. Qala rahimahullah faslun fi khuddamihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang para sahabat yang menjadi pelayan. Ya, khuddam itu artinya pelayan, bukan budak. Mereka adalah orang-orang yang merdeka, tetapi ditunjuk, diminta atau menawarkan diri untuk melayani keperluan sehari-hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bilang sekarang semacam asisten lah, asisten aspri, asisten pribadi atau ajudan, ya begitu, atau ADC, ya kan? Kalau untuk tentara dan polisi. Baik. Faminhum Anas bin Malik. Salah satunya adalah sahabat Anas bin Malik. Ibunya yang menitipkan, ibunya yang menyerahkan. Hadza khawaidimuka ya Rasulullah. Pokoknya ini anak saya jadi pelayan Anda wahai Rasulullah, saya titiplah. Wa kana ala hawaijihi. Anas bin Malik itu melayani hampir semua keperluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan halal yang sifatnya rahasia sekalipun. Anas bin Malik dari umur berapa tahun? 10 tahun sampai umur 20 tahun. Karena Anas bin Malik menyertai dan melayani Rasulullah sejak Nabi Muhammad datang hijrah di Madinah sampai meninggal dunia. Wa Abdullah bin Mas'udin sahibu na'lihi wa siwakihi. Kemudian yang kedua, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat yang melayani alas kaki dan siwaknya Nabi Muhammad SAW, yang bertanggung jawab sandal, sepatu, khuf, ya. Demikian juga siwaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, wa Uqbah bin Amir al-Juhani, sahibu baghlatihi. Yang ketiga adalah Uqbah bin Amir al-Juhani. Ini yang merawat baghlah milik Nabi. Baghlah itu hewan hasil persilangan kuda dan keledai. Baghlah. Bighal, ini sama. Baghlah, bighal sama. Dari asal kata yang sama, baghlah. Yaqudu bihi fil asfar. Uqbah bin Amir al-Juhani itu yang menuntun kemanapun Nabi Muhammad SAW safar bila menggunakan baghlah itu. Ya, kalau kita sekarang bilangnya ya drivernya lah. Ya, bukan cuma nuntun, tapi nanti saat istirahat ya guyang, ya ngasih makan, ya mengistirahatkan, kemudian mengganti apa?
Ya, termasuk pelana yang harus sering diganti apa? Tapel, ya kan? Kalau orang Jawa bilangnya napel. Taib wa Asla bin Syarik wa kana sahib rahilatihi. Ada lagi sahabat namanya Asla bin Syarik. Beliau bertugas untuk mengurusi kendaraan-kendaraan Nabi Muhammad SAW. Karena kendaraan Nabi Muhammad itu bukan hanya satu, nanti akan kita baca juga. Ya, akan kita baca juga kendaraan milik Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau punya motor lebih dari satu boleh loh Mas Heru. Ya, selain Prima misalkan tambah Avanza. Ya. Jadi boleh. Itu tidak bertentangan dengan zuhud. Kemudian bilang, jadi wong muslim salafi itu ya sing sederhana. Nah, yang paling zuhud di dunia ini siapa kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya kan beliau punya kuda, ya kan beliau punya himar, beliau punya onta, beliau juga punya bagal. Nanti akan kita baca halaman 42. Jadi nggak apa-apa punya kendaraan lebih dari satu selagi jangan ngutang apalagi kredit, itu namanya memaksakan diri. Memang mampu ya nggak apa-apa. Salafi misalkan punya mobil mewah boleh nggak? Boleh nih, mampu. Dan itu ya kita bilangnya alhamdulillah saudara kita ada yang mampu punya mobil merah. Misalkan salafi kok ngaji ini nganggo Alphard, boleh boh? Nggak boleh, siapa yang melarang? Dulu para sahabat itu juga banyak yang punya unta merah kok, ya kan? Mahal-mahal kudanya, mahal-mahal untanya. Yang penting penggunaannya buat apa kan gitu. Kalau menggaya-gaya nggak boleh. Tapi kalau misalkan untuk sesuatu yang baik, kenapa tidak? Baik, bagi yang mampu. Baik, wa Bilal bin Rabah al-Muadzin. Di antara yang sering melayani Nabi Muhammad adalah Bilal bin Rabah yang memang ditunjuk sebagai muadzin. Ini kalau kita baca beberapa riwayat, sahabat Bilal bin Rabah ini punya spesifikasi pelayanan untuk Nabi Muhammad, yaitu dalam hal menyambut dan melayani tamu. Ya, kalau ada tamu-tamu datang, itu diantara yang sering dipanggil oleh Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Bahkan Bilal bin Rabah itu yang mendatangi atau menanyakan, mengkonfirmasi ke istri-istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ini Rasulullah ada tamu, ada makanan nggak ada. Datang lagi ke istri yang lain, ini ada tamunya Rasulullah datang, ibu ada makanan apa enggak? Nggak ada. Itu tugasnya sahabat Bilal bin Rabah. Wa Sa'dun, demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad, bukan Abi Waqqas, saya ulangi. Dan Sa'ad maulaya Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah dan Sa'ad, tidak disebutkan Sa'ad bin siapa di sini, kedua-duanya adalah budak yang dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dulu Bilal budak dibebaskan Abu Bakar, Sa'ad budak dibebaskan Abu Bakar. Wa Abu Dzar al-Ghifari, sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Wa Aiman bin Ubaid, wa ummuhu Ummu Aiman maulaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aiman dan ibunya Ummu Aiman, kedua-duanya budak yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Wa kana Aimanu ala madharatihi wa hajatihi. Aiman ini ditugaskan untuk mengurusi alat bersuci, air maksudnya, untuk berwudu. Wa hajatihi, dan keperluan yang lain. Baik. Dan semuanya tentu ingin dan mau apabila melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah faslun fi kutabihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ke-13 menjelaskan tentang para sahabat yang menjadi juru tulis. Kutab itu jamak taksir dari katib, sekretaris, juru tulis. Ya. Karena pada waktu itu tidak semua orang bisa membaca, bisa menulis. Satu, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Berarti Al-Khulafa Ar-Rasyidun semuanya punya kemampuan baca tulis. Wa Zubair, wa Amir bin Fuhairah, wa Ubay bin Ka'ab. Ini masing-masing ada ceritanya. Sekali lagi yang kita baca sebatas ringkasan. Ya.
Bagaimana kiprah sahabat Abu Bakar dalam hal tulis menulis, Umar bin Khattab bagaimana, kemudian Utsman, Ali, Zubair, Amr bin Fuhairah, apa yang mereka tulis, Ubay bin Ka'ab, ya, wa Amr ibn al-As, wa Abdullah ibn al-Arqam, wa Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais ini sudah juru tulis, juru bicara lagi, ya, karena beliau seorang syair, khatib, ya. Kalau bahasanya kita sering diminta untuk jadi talang atur, ya kan? Kalau ada tamu datang yang berbicara menyambut siapa? Di antaranya Thabit bin Qais bin Syammas. Ini yang pernah dicari-cari oleh Nabi Muhammad, nggak kelihatan beberapa hari. Mana Thabit? Kok nggak kelihatan? Kata sahabat Sa'ad bin Ubadah, oh, itu tetangga saya Rasulullah, coba saya cek dulu lah. Gitu, didatangin rumahnya. Thabit, kamu kemana aja dicari Rasulullah? Ternyata Thabit bin Qais itu beberapa hari menangis di rumah. Ya, nangis di rumah. Kata dia, ana min ahlin nar. Saya bakal masuk neraka saya. Loh, bisa? Loh, Allah turunkan ayatnya dalam Al-Qur'an. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, kamu jangan angkat suaramu melebihi suaranya Nabi. Ya kan, antah bapak amalukum, nanti amal perbuatanmu batal, itu hapus, hangus. Berarti padahal kalian tahu semua, anni min arfa'ukum sautan, saya ini termasuk yang suaranya keras. Oh, juru bicara kok, khatib lagi, khatib dan apa, penyair. Jadi kalau datang orang-orang Arab punya kebiasaan seperti itu. Jadi ada kata-kata sambutan itu biasa. Jadi kalau kita mengadakan acara kok dibuat sambutan, ini boleh-boleh aja. Di zaman dulu juga ada kok. Di antaranya siapa? Bicara kan pasti keras. Dan Nabi Muhammad kalau bicara, kalau bersabda, ngendika ya suaranya pelan. Kata Thabit, berarti saya masuk neraka ini. Karena suara saya lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah. Itu Sa'ad bin Ubadah laporan sama Rasulullah. Rasulullah ternyata dia nggak sakit, dia takut masuk neraka. Kata Nabi, innahu min ahli jannah. Loh, dia itu malah masuk surga kok. Ya apa nggak senang? Dijamin sama Nabi Muhammad sudah masuk surga. Tapi itulah rasa takutnya para sahabat. Itu apa? Takut masuk neraka dikarenakan suaranya lebih tinggi. Padahal semua orang tahu suaranya lebih tinggi itu bukan karena tidak hormat. Yang dimaksud itu kan tidak hormat, membentak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bicara begitu, wah, ya. Semuanya orang tahu kalau sahabat Thabit itu suaranya keras karena tugas. Itu saja sudah takut masuk surga. Lah ini kalau yang mencela sunnah Nabi, coba. Bukan cuma sekedar suara loh ya, yang lebih tinggi, yang memang karena tugas. Ini yang mencela hadis-hadis Nabi, yang menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merendahkan ajaran beliau. Kira-kira bagaimana kalau apa diketahui oleh sahabat Thabit bin Qais? Ya pastinya akan semakin takut lagi. Kalau rahimahullah, wa Hanzalah ibn Rabi' al-Usaidi. Hanzalah ibn Rabi' al-Usaidi. Siapa Hanzalah ini? Hanzalah ini kan sahabat Nabi yang suatu hari ketemu Abu Bakar sambil mengatakan, nafaqah Hanzalah. Abu Bakar, Hanzalah udah jadi munafik. Loh, kok iso? Ngomong apa kamu? Oh, padahal dekatnya kurang apa dekat dengan Nabi, wong termasuk yang dipercaya untuk menjadi juru tulis. Ini sahabat mulia. Kok kamu bilang itu ngapain? Apa? Kok tiba-tiba bilang udah jadi munafik gitu loh. Gini lah Abu Bakar, kita itu kalau ada di majelisnya Rasulullah, kemudian beliau cerita surga neraka, seakan-akan surga neraka itu di depan mata kita. Ya, kalau cerita tentang surga pokoknya ya oh itu, wah, misalkan sedekah ya ikhwan, wah, baling ngumpul ke duit tak sedekah ke gitu. Ternyata sampai perjalanan hilang. Pas kajian di Grogol tentang zikir dan doa, oh masya Allah ya, ini pokoknya tak amal pagi sore, subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka dosa-dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Wes bukan ngomong wis lali, ya kan? Nah iya, semuanya keutamaan silaturahmi. Sesuk akhir pekan aku tak silaturahmi, orang situ meneh, ya kan?
Itu niat ya bagus. Alasan ya. Terus pokoknya macam-macam itu. Nanti kalau Nabi Muhammad menceritakan tentang neraka, nangis, takut apa segala macam, ingin berhenti, ingin taubat segala macam, tapi baleni meneh. Kata sahabat yang itu kan munafik namanya. Kata Abu Bakar, kok bodoh. Kata Abu Bakar, sama. Saya juga mengalami yang seperti itu. Kita temui Rasulullah, begitu. Akhirnya dua-duanya menemui Rasulullah. Ketemu Rasulullah, sahabat Hanzalah bilang lagi, nafaqah Hanzalah itu ya Rasulullah. Hanzalah sudah jadi munafik. Ngomong apa? Gitu. Begini Rasulullah, kata Rasulullah, kalau kalian bisa mempertahankan semangat di dalam majelis ilmu, tetap walaupun sudah pulang, malaikat itu bakal turun dari langit ngajak jabatan tangan satu-satu. Res, ya kan? Pen maksudnya. Mau berbidi. Itu Nabi mengatakan la safahatkumul malaika. Malaikat itu jabatan tangan semua, maksudnya top, hebat. Masya Allah, mantap. Tapi kata Nabi Muhammad, walakin ya Hanzalatu sa'atan. Itu berarti manajemen waktu ora iso, kudu dibagi waktu ini. Ada waktu untuk istri, ada waktu buat anak, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk tetangga, ada waktu buat teman, ada waktu untuk kerja, ada waktu buat ibadah, ada waktu untuk istirahat dan tidur. Ya kan? Kalau kita di sini ya ada waktu buat santri-santri. Ya kan? Ada waktu untuk senang-senang yang mubah. Semuanya ada waktunya. Kan itu. Jadi jangan dicampur adukkan, jangan ditabrak-tabrakkan, ya kan? Kudune ibadah sibuk kerja, kudune kerja ora kerja alasan ibadah, dan nggak bisa. Nek wayahe kerja ya kerja, karena punya kewajiban menafkahi istri anak, apalagi masih ada orang tua, ya kan? Apalagi banyak ibadah kaitannya dengan dana, nggak bisa disepelekan bekerja itu. Yang penting niatnya untuk ibadah. Itu Hanzalah Ibn Rabi' al-Usaidi wal Mughirah bin Syu'bah min duhatil Arab ini. Al-Mughirah bin Syu'bah itu min duhatil Arab. Apa itu? Pemikir bangsa Arab terkenal ini, pintar dan cerdas luar biasa. Al-Mughirah bin Syu'bah termasuk panglima. Wa Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah itu juga penyair, juga juru bicara dan panglima perang. Khalid ibn al-Walid, panglima perang Islam. Wa Khalid bin Sa'id ibn al-As, itu juga panglima perang. Wa qila innahu awwala man kataba lahu. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan Khalid bin Sa'id ibn al-As ini yang pertama kali menjadi juru tulis untuk Nabi Muhammad SAW. Wa Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Zaid bin Thabit, wa kana alzamahum li hadha sya'ni wa akhassahum bihi. Dari semua juru tulis di atas tadi, yang paling dekat dengan Nabi dan paling sering mendapatkan tugas adalah Zaid bin Thabit, ya, yang paling sering terutama menulis wahyu-wahyu yang Allah turunkan. Sampai-sampai di zaman Abu Bakar dan di zaman Utsman terkait tentang proyek Al-Quran yang menjadi ketua panitianya siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Satu lagi, qala rahimallahu taala faslun fi kutubihi sallallahu alaihi wasallam allati katabaha ila ahli Islam fi syara'i. Bab yang ke-14 ini penjelasan tentang surat yang pernah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditujukan kepada ahli Islam, artinya kaum muslimin, umat Islam, fi syara'i, terkait tentang syariat. Faminha, antara lain, kitabuhu fi sadaqat, ya, surat yang berisi tentang perincian dan detail zakat. Sedekah di sini maksudnya zakat. Jadi ketentuan-ketentuan di dalam zakat ini dalam fikih, buku fikih pasti disebutkan hadis Abu Bakar ini. Alladzi kana 'inda Abi Bakrin. Surat itu disimpan oleh sahabat Abu Bakar. Wa katabahu Abu Bakrin li Anas ibn Malik lamma wajjahu ila al-Bahrain. Isi surat itu ditulis oleh Abu Bakar kembali, diberikan kepada Anas bin Malik ketika ditugaskan untuk memungut dan mengumpulkan zakat dari penduduk Bahrain. Bahrain itu dua laut karena posisinya diapit oleh dua teluk. Ya, sampai sekarang diantaranya negara
Bahrain. Tapi Bahrain zaman dulu lebih luas daripada Bahrain negara zaman sekarang. Taib. Itu diutus oleh Nabi Muhammad. Wa alaihi amalul jumhur, dan praktek jumhur ulama terkait detail dan rincian zakat menyesuaikan tulisan itu yang dibuat sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, yang kedua, termasuk juga surat yang dibuat oleh Nabi Muhammad adalah Kitabuhu ila ahli Yaman, surat yang ditulis untuk penduduk negeri Yaman. Nah, wa huwal kitabul ladzi rawahu Abu Bakar bin Amr bin Hazm an abihi an jaddihi. Surat itu adalah surat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Amr bin Hazm dari ayahnya, dari kakeknya. Itu dari di zaman Nabi sudah ada surat menyurat, sudah ada pendataan, sudah ada dokumentasi yang berisikan tentang apa? Tentang syariat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Kita lanjut insyaallah pekan depan tentang duta-duta dan utusan resmi dari Rasulullah SAW kepada para raja dan para penguasa yang saat itu ada di berbagai tempat dan daerah. Baik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.